Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya di channel SKR. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berbagi kembali latihan soal penata layanan operasional referensi dari berbagai sumber ya. Perihal tugas penata layanan operasional bagian ke-9. Saya ingatkan kembali buat teman-teman untuk terus belajar, dilatih ya. Baik, untuk soal yang pertama, dalam rantai pasokan, manajemen operasional berperan penting dalam A. Mengelola hubungan dengan konsumen, B. Mengatur hubungan antara pemasok, produsen, dan distributor, C. Menyusun anggaran perusahaan, D. Mengembangkan produk baru, E. Mengontrol strategi pemasaran. Jawabannya adalah B. Manajemen operasional dalam rantai pasokan berfokus pada mengatur aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Lanjut ke nomor 2. Alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab dari masalah disebut A. Diagram Pareto, D. Diagram Fishbone, C. Histogram, D. Scatter plot, E. Control chart. Jawabannya adalah D. Diagram Fishbone atau Ishikawa adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah atau cacat dalam proses produksi. Kita lanjut ke nomor 3. Outsourcing dalam manajemen operasional merujuk pada A. Pengalih tanggung jawab manajemen ke pihak luar, D. Penjualan produk melalui distributor, C. Pemindahan lokasi produksi ke luar negeri, D. Penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya, E. Penyimpanan barang di gudang pihak ketiga. Jawabannya A. Outsourcing adalah praktik di mana perusahaan mengalihkan tanggung jawab operasional atau produksi kepada pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada kegiatan inti. Lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi dalam manajemen operasional? A. Jumlah tenaga kerja yang tersedia, B. Jumlah produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu, C. Jumlah barang yang dapat disimpan di gudang, D. Jumlah bahan baku yang tersedia, E. Jumlah pelanggan yang bisa dilayani dalam waktu tertentu. Jawabannya adalah B. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimal barang yang dapat diproduksi oleh suatu sistem atau fasilitas dalam periode waktu tertentu, tergantung pada sumber daya yang tersedia. Lanjut ke nomor 5. Langkah pertama dalam proses perencanaan kapasitas adalah A. Menentukan jumlah karyawan, B. Mengidentifikasi permintaan pasar, C. Menambah jalur produksi, D. Mengukur efisiensi operasional, E. Menambah investasi dalam teknologi. Jawabannya adalah B. Langkah pertama dalam perencanaan kapasitas adalah mengidentifikasi dan memproyeksikan permintaan pasar untuk mengetahui berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan. Lanjut ke nomor 6. Apa yang dimaksud dengan lead time dalam proses produksi? A. Waktu yang dibutuhkan untuk merancang produk baru, B. Waktu yang dibutuhkan dari pemesanan hingga pengiriman produk, C. Waktu antara dua siklus produksi, D. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan karyawan baru, E. Waktu untuk mengajukan proposal proyek. Jawabannya adalah B. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan dari saat pesanan diterima hingga produksi selesai dan dikirimkan ke pelanggan. Nomor 7. Dalam proses manajemen kualitas, standar ISO 9001 digunakan untuk A. Menstandarisasi proses pengiriman barang, B. Menstandarisasi pengelolaan kualitas produk dan jasa, C. Menstandarisasi sistem penggajian karyawan, D. Menstandarisasi metode pemasaran, E. Menstandarisasi kebijakan keuangan. Jawabannya adalah B. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan kriteria untuk sistem manajemen kualitas, bertujuan memastikan produk dan layanan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten.
Lanjut ke nomor 8. Continuous improvement dalam manajemen operasional berarti A. Melakukan perbaikan hanya ketika diperlukan, B. Mengurangi biaya produksi setiap tahun, C. Melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proses produk atau layanan, D. Mengganti peralatan produksi setiap tahun, E. Meningkatkan gaji karyawan setiap tahun. Jawabannya adalah C. Jawaban C, penjelasan continuous improvement adalah pendekatan dalam manajemen operasional yang fokus pada peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek organisasi, baik proses, produk, atau layanan. Kita lanjut ke nomor 9. Apa tujuan dari inventory management? A. Menambah stok barang sebanyak mungkin, B. Mengelola persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang, C. Mengurangi biaya produksi, D. Meningkatkan kualitas produk, E. Mempercepat waktu pengiriman barang. Jawabannya adalah B. Manajemen persediaan bertujuan untuk mengelola stok secara efisien sehingga perusahaan tidak mengalami kekurangan barang atau stock out atau kelebihan stok yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan Kaizen dalam manajemen operasional? A. Sistem otomatisasi pabrik, B. Pendekatan Jepang untuk perbaikan berkelanjutan, C. Teknologi baru untuk proses produksi, D. Metode Lean untuk mengurangi biaya tenaga kerja, E. Program pelatihan untuk karyawan baru. Jawabannya adalah D. Kaizen adalah konsep dari Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Dalam manajemen operasional, ini mencakup upaya terus-menerus untuk memperbaiki semua fungsi organisasi. Nomor 11. Dalam konteks pengambilan keputusan operasional, analisis cost benefit dilakukan untuk A. Menentukan harga jual produk, B. Menganalisis keuntungan dari produksi massal, C. Membandingkan biaya dan manfaat dari suatu keputusan, D. Menghitung biaya material yang dibutuhkan, E. Menentukan gaji karyawan. Jawabannya adalah C. Analisis cost benefit adalah metode yang digunakan untuk membandingkan total biaya dengan manfaat yang diperoleh dari suatu keputusan untuk menentukan apakah keputusan tersebut layak diambil. Lanjut ke nomor 12. Apa yang dimaksud dengan efisiensi dalam manajemen operasional? A. Kemampuan untuk memproduksi barang lebih cepat, B. Kemampuan untuk mengurangi jumlah karyawan, C. Kemampuan untuk memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin, D. Kemampuan untuk memproduksi barang tanpa cacat, E. Kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif. Jawabannya adalah E. Efisiensi dalam manajemen operasional mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk memproduksi barang atau layanan dengan cara yang paling hemat waktu dan biaya. Lanjut ke nomor 13. Metode PET, Program Evaluation and Review Tekniku, digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, B. Mengatur jalur distribusi, C. Merencanakan dan mengendalikan proyek kompleks, D. Mengurangi biaya produksi, E. Mengelola persediaan. Jawabannya adalah C. Metode PET digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan dan mengendalikan proyek yang memiliki aktivitas yang saling bergantung dan kompleks. Nomor 14. Bottleneck dalam proses produksi merujuk pada biaya terbesar dalam rantai pasokan, pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, C. Tahap dalam produksi yang memperlambat keseluruhan proses, D. Lokasi penyimpanan barang jadi, E. Proses peningkatan kualitas produk. Jawabannya adalah C. Bottleneck adalah titik dalam proses produksi yang menyebabkan penundaan atau memperlambat keseluruhan produksi karena kapasitasnya tidak mencukupi. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan flexibility dalam manajemen operasional? A. Kemampuan untuk mengubah proses tanpa menambah biaya, B. Kemampuan untuk menambah jumlah karyawan dengan cepat,
C. Kemampuan untuk menurunkan harga produk. D. Kemampuan untuk memproduksi berbagai produk tanpa mengubah proses. E. Kemampuan untuk merespon perubahan dalam permintaan atau kondisi operasional. Jawabannya adalah E. Flexibility dalam manajemen operasional merujuk pada kemampuan organisasi untuk merespon perubahan dalam permintaan, teknologi, atau kondisi pasar dengan cepat dan efisien. Nomor 16. Apa fungsi utama dari maintenance management dalam operasional? A. Mengurangi biaya produksi. B. Memastikan mesin dan peralatan berfungsi optimal. C. Meningkatkan produksi melalui penambahan mesin. D. Mengurangi waktu pelatihan karyawan. E. Menambah stok barang di gudang. Jawabannya adalah B. Maintenance management berfokus pada pemeliharaan mesin dan peralatan agar berfungsi optimal dan mengurangi risiko kerusakan yang dapat menghentikan produksi. Nomor 17. Work in progress (WIP) dalam manajemen operasional merujuk pada produk jadi yang sudah dikirim ke pelanggan. B. Produk yang sedang dalam proses produksi. C. Produk yang menunggu untuk dikemas. D. Bahan baku yang siap digunakan. E. Barang yang disimpan di gudang. Jawabannya adalah B. Work in progress atau WIP adalah barang-barang yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai menjadi produk jadi. Nomor 18. Metode Kanban digunakan dalam manajemen operasional untuk A. Mengelola persediaan barang. B. Mengatur produksi secara visual berdasarkan permintaan. C. Menambah jumlah tenaga kerja di lini produksi. D. Meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. E. Mengoptimalkan biaya transportasi. Jawabannya adalah B. Kanban adalah metode lean manufacturing yang menggunakan sinyal visual untuk mengontrol dan mengatur produksi sesuai permintaan, menghindari produksi berlebih dan penumpukan persediaan. Nomor 19. Dalam konsep pengelolaan operasional, demand forecasting digunakan untuk A. Menentukan harga produk. B. Memperkirakan kebutuhan pelanggan di masa depan. C. Menambah jumlah produk yang diproduksi. D. Mengurangi biaya produksi. E. Menambah tenaga kerja. Jawabannya adalah B. Demand forecasting adalah proses memperkirakan permintaan produk atau layanan di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 20. Manakah di bawah ini yang merupakan strategi layout yang efisien untuk produksi massal? A. Product layout. B. Process layout. C. Fixed position layout. D. Seluruh layout. E. Combination layout. Jawabannya adalah product layout. Product layout adalah tata letak di mana peralatan mesin diatur sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk produksi massal, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu perpindahan antar stasiun kerja. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga latihan ini bisa menambah sedikit pengetahuan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.